Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kaum muslimin, kita akan membahas tentang wasiat Luqman Al-Hakim bagi pemuda muslim Indonesia. Nah, dunia saat ini sedang dihadapkan dengan situasi yang sulit, di mana masyarakat harus menghadapi perubahan hidup yang cukup drastis, terutama bagi pelajar Indonesia yang kini semua aktivitas dilakukan di rumah secara online. Banyak di antara mereka yang semakin salah dalam memanfaatkan teknologi Bapak Ibu, seperti bermain game online, tidak bijak dalam menggunakan medsos, menonton video YouTube yang tidak bermanfaat, hingga membuat mereka lupa belajar, lupa ibadah, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu, tindak kejahatan yang dilakukan anak muda saat ini juga semakin meningkat, terlebih di tengah wabah COVID-19 yang menggemparkan masyarakat, seperti pencurian, penipuan, pembunuhan yang sedikit banyaknya mereka adalah bagian pelakunya. Inilah yang menunjukkan bahwa perilaku anak muda zaman sekarang tidak lagi mencerminkan jati diri mereka sesungguhnya. Nah, perubahan ini menjadi tantang besar bagi orang tua dalam mendidik anaknya agar dapat menjadi pribadi muslim yang mengacu pada nilai-nilai Al-Quran maupun hadis, dan lebih tangguh saat menghadapi situasi apapun. Referensi yang menjadi rujukan orang tua muslim dalam mendidik anaknya adalah nasihat-nasihat Luqmanul Hakim yang penuh hikmah. Nasihat ini juga dapat menjadi prinsip dasar bagi orang tua muslim dalam menanamkan pendidikan Islam kepada anaknya. Nah, umat Islam pasti mengenal siapa Luqmanul Hakim. Ia adalah satu-satunya manusia, bukan nabi dan rasul, namun kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kata-kata bijaknya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni diterangkan dalam surah Luqman ayat 12-19. Allah menyebutnya dengan sebaik-baik sebutan karena wasiatnya kepada putra yang paling dicintainya. Di antara nasihat-nasihat yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang pertama, memegang akidah yang kuat, diterangkan dalam surah Luqman ayat ke-13. Apa kata Luqman? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa wasiat pertama disampaikan Luqman kepada anaknya adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutuinya, karena itu merupakan perbuatan syirik, yakni kezaliman terbesar. Ini merupakan pelajaran pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak agar mereka selamat dan tidak mencampur adukan keimanan dengan syirik yang dapat membuat Allah murka. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ini diterangkan dalam surah Luqman ayat ke-14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali. Nah, wasiat kedua yang disampaikan Luqman adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah mengandung, menyapih, mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang hingga kesulitan dan kelelahan yang dirasakan keduanya. Ibnu Katsir pun mengatakan, berbakti kepada orang tua yang telah melahirkanmu sekalipun keduanya memaksamu untuk menyekutukan Allah, jangan kau mengikutinya. Hal itu pun tidak boleh menjadi penghalang untuk berbuat baik kepada keduanya. Walaupun sampai orang tua kita menyuruh, tapi kita tetap berbakti kepadanya, tapi tidak boleh mengikuti kalau menyuruh dalam sikap perbuatan mensyukuri Allah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kesadaran akan pengawasan Allah. Diterangkan dalam surah Luqman ayat ke-16. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji zawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya dan membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan lagi Maha Mengetahui. Ayat ini mengandung perintah agar setiap anak senantiasa sadar akan pengawasan dan hukum Allah. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa kebaikan dan keburukan yang diperbuat sekecil apapun itu akan selalu diketahuinya
dan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui Bapak Ibu. Sekalipun langkah semut di kegelapan malam yang sangat pekat, Allah tahu. Ini juga menjadi tantangan bagi orang tua untuk selalu mengingatkan anaknya akan hukum Allah itu ada. Keempat, mengerjakan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar. Diterangkan surah Luqman ayat ke-17. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang kokoh dan kesadaran akan penguasaan Allah tidak berarti jika tanpa pembuktian melalui perbuatan. Ayat ini menuntun setiap anak agar melaksanakan sholat dengan sempurna syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya, berdakwah sesuai kemampuannya, dan bersabar atas tantangan serta rintangan dalam melaksanakan tuntunan Allah, karena sabar merupakan perkara yang diperintahkan Allah. Ini sebagai bukti kesetiaan hamba kepada penciptanya. Yang kelima, tidak sombong. Surah Luqman ayat ke-18 menjelaskan, dan jangan kalian memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Tidak seorang pun yang mampu hidup sendiri di dunia ini, Bapak Ibu. Manusia hidup saling bergantungan satu sama lainnya. Oleh sebab itu, tidak ada yang patut dibanggakan kepada orang lain. Inilah yang menjadi pokok nasihat Luqman selanjutnya kepada anaknya tentang akhlak dan sopan santun terhadap sesama. Ibnu Katsir pun melarang untuk tidak memalingkan wajah dan bersikap sombong ketika berkomunikasi dengan orang lain. Akan tetapi merendahlah dan maniskanlah wajahmu ketika bertemu dengan mereka, walaupun sekalipun musuh kita. Yang keenam, bersikap sederhana. Ini surah Luqman ayat 19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Akhir dari nasihat Luqman adalah perintah agar setiap anak bersikap sederhana dan bertutur kata sopan santun. Berjalan sederhana berarti tidak memusungkan dada dong, dan tidak merundukkan seperti orang sakit. Tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, akan tetapi adil dan pertengahan. Tidak juga berlebihan dalam berbicara atau mengeraskan suara dengan kasar seperti teriak keledai, karena itu merupakan seburuk-buruk suara dan perbuatan yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi Bapak Ibu, dari 6 nasihat Luqman tadi, kita bisa mendapatkan makna dan hikmah yang sangat besar untuk mendidik anak kita dalam segala aktivitas, baik dalam mengajarkan tentang akidahnya agar selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ataupun mengajarkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua, tidak menghardiknya, tidak berkata kepada orang tua. Ini perlu kita ajarkan bagaimana dia mengetahui dan menyadari bagaimana orang tuanya mengandungnya selama 9 bulan dan menyapihnya selama 2 tahun, dan mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang kepadanya juga tentang pengawasan Allah. Allah itu melihat setiap tindakan, langkah, perbuatan, hati, dan kita semuanya Allah melihat, termasuk kita orang tua harus mengajarkan kepada anak kita. Dan kita juga mengajarkan kepada kita pentingnya sholat, bagaimana menjaga sholat 5 waktu, bagaimana menjaga sholat sunat kita. Nah, ini perlu kita ajarkan, apalagi mencegah dari perbuatan yang ma'ruf nahi munkar, yang melarang, yang tidak salah dia dalam bertindak, dalam melangkah. Ini perlu kita ajarkan, dan dia harus kita ajarkan juga tentang sabar menghadapi ujian yang terjadi semasa dalam kehidupannya. Tidak sombong dia terhadap kesamanya, tidak merasa dia memiliki ketika apa yang kita belikan dia merasa sombong di depan orang, tidak. Nah, kita tidak mengajarkan tentang hal demikian, tapi kita mengajarkan tentang dia bagaimana dia mendapatkan sesuatu tapi dia bisa berbagi dengan sesuatu, dan dia tidak memalingkan mukanya ketika dia marah dengan orang lain, tetapi dia malah senyum. Seburuk-buruk orang tetap dia membawakan senyum. Ini pun ngajarin kita orang tua, bukan saja anak gitu ya. Yang keenam, yang terakhir itu Luqman mengajarkan tentang sikap sederhana.
Bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita tidak boleh berlebihan. Tidak berlebihan dalam bermainan, memiliki mainan, tidak berlebihan dalam berjalan, tidak berlebihan dalam dalam berkata, tidak berlebihan dalam segala hal. Segala hal apapun tidak boleh anak kita diajarkan berlebihan. Kadang kalau semakin kita mengajarkan anak kita dengan berlebihan, tidak dengan sederhana, maka hal ini pun juga akan menimbulkan efek kepada anak kita sendiri. Dan anak kita pun akan merasa dirinya tidak sopan dalam tutur katanya. Coba lihat kelakuan anak-anak sekarang, banyak tidak sopan dengan tutur katanya dalam berjalan, dalam memandang, dalam segala hal aktivitas. Maka ini butuh didikan dari orang tua. Maka oleh sebab itu di zaman ini orang tua dituntut besar untuk memahami surat Luqmanul Hakim ini, agar dengan memahami surat Luqmanul Hakim kita bisa belajar menjadi orang tua yang dicintai Allah, menjadi orang tua yang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Setidaknya dengan mengajarkan anak-anak kita di zaman sekarang ini dengan kewajiban menjaga kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan hal yang bermanfaat, membantu orang tuanya, amar ma'ruf nahi munkar walaupun disampaikan melalui media sosial, terlebih di tengah COVID-19 ini. Bagaimana anak-anak kita memberikan media sosialnya, Facebooknya, Instagramnya untuk menasihati orang, menasihati tentang keagama, mengajarkan orang tentang kebaikan, walaupun dia tidak bisa, walaupun memang kompas deh pendakwa yang lain, tidak masalah. Yang penting dia bisa mengajarkan tentang kebenaran kepada orang lain, dan semoga dengan keadaan itu dia bisa menjadi mujahid para pendakwah hendaknya. Terima kasih Bapak Ibu, itu dulu dari saya. Mohon maaf apabila salah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.